Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumala Marcelina, NIM 2020310052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai isu Islam kontemporer yang ketiga, yaitu Islam dan radikalisme. Secara substansial, Islam tidak mengajarkan perilaku keras. Akan tetapi, berbagai faktor kekerasan telah menjadi perilaku umat beragama, termasuk Islam, sehingga muncullah kemudian labeling Islam radikal, Islam revivalis, Islam fundamental, Islam salafi, dan berbagai label lainnya. Radikal berasal dari kata radik yang berarti off or from the root or base, dan fundamental yang berarti dari atau kembali ke akar atau dasar. Oleh para ahli radikalisme sering disamakan dengan fundamentalisme, revivalisme, salafisme, puritanisme maupun Islam kafah. Radikalisme terjadi dikarenakan beberapa faktor. Sehubungan dengan faktor tersebut, Mujibur Rahman menulis, umumnya teori-teori yang menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam secara longgar dapat dikelompokkan kepada dua jenis. Pertama adalah teori yang mencoba melihat fenomena gerakan ini sebuah kesinambungan sekaligus perubahan dalam sejarah Islam. Yang kedua adalah teori yang berusaha menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kaum muslim di era modern. Secara teologis, Islam radikal memandang bahwa umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam murni. Karena itu, praktik keagamaan mereka harus dikembalikan kepada tradisi dan ajaran salaf. Secara teologi, ajaran salaf dideskripsikan sebagai berikut. Akidah itu tidak bisa dijadikan pegangan kecuali dari teks atau Al-Quran. Adapun akal itu menyesatkan. Sistem penalaran rasional yang berdasarkan ilmu mantik yang telah digunakan oleh kalangan filosof dan ahli kalam itu tidak pernah dikenal pada masa sahabat atau generasi setelah sahabat. Apa yang telah dikemukakan Al-Quran mendapat penjelasan sunnah itu harus diterima. Akal itu tidak memiliki kemampuan untuk mentakwil, menafsirkan, dan mentakhrij Al-Quran kecuali itu ada indikasi dengan ungkapannya. Selanjutnya, yang keempat adalah Islam dan HAM. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, satu-satunya makhluk yang berpotensi menjadi khalifah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya. Kewajiban berbuat baik kepada sesama manusia menempati urutan yang paling tinggi setelah kewajiban beriman kepada Allah. Bahkan keimanan kepada Allah belum ternilai sebelum direfleksikannya dalam bentuk amal soleh terhadap sesama manusia. Salah satu bentuk penghormatan kepada manusia adalah menjaga kelangsungan hidupnya. Fisiknya tidak boleh disakiti untuk alasan apapun. Semua manusia tanpa pandang bulu harus mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan tanpa perbedaan. Lebih jauh, Nabi sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM tersebut dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggarisbawahi 5 hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa manusia berasal dari satu asal karenanya mereka itu bersaudara. Yang kedua, prinsip saling tolong-menolong melindungi penduduk Madinah yang terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa harus saling bantu dalam menghadapi lawan. Ketiga, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya. Keempat, prinsip saling menasihati. Dan yang kelima adalah prinsip kebebasan beragama. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam itu sangat kuat dan berakar pada ajaran Islam. Sayangnya, ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, pluralisme, egalitarianisme, dan inklusivisme demi membangun keadilan dan kemaslahatan manusia itu tidak banyak disosialisasikan di masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut terasa asing dalam kehidupan mereka.
Dan yang terakhir adalah Islam dan gender. Menguraikan persoalan hubungan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran dapat menimbulkan perbedaan pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan. Bahkan teks apapun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sejarah juga menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Quran, terdapat sekian banyak peradaban seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga sudah mengenal banyak agama sebelum Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, dan Zoroaster. Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Quran sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Buktinya, terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang menyatakan hal demikian. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang berarti, manusia, hai manusia, kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Juga dapat dilihat dalam surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, siapa saja laki-laki dan perempuan yang beramal soleh dan dia beriman, niscaya kami berikan kehidupan yang baik. Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki atau subordinasi, dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik atau rumah tangga maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi perempuan demikian itu selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawa. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Maka disusunlah tafsir dengan berbagai pendekatan modern yang melihat relasi laki-laki dan perempuan yang tidak bias dan bercita rasa keadilan, sehingga terwujud prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran, seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.